Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, kembali mempertemukan kita dalam kajian ilmu yang beberapa kali sudah kita selenggarakan di Zoom, kebanggaan kita bersama, yaitu metode kristologi dalam pandangan umat Islam masa kini. Yang kali ini akan membahas tema yang baru, ya, bisa dibilang bukan tema yang baru, hanya lanjutan tema-tema sebelumnya. Ya, mungkin inilah tema yang ketiga yang berkaitan dengan Injil Apokripa atau Gospel Apokrip. Sekali lagi sebelumnya kami sampaikan di sini bahwa dalam pemaparan atau materi berikutnya selanjutnya nanti itu sekedar memaparkan atau menyampaikan data-data dari berbagai sumber-sumber yang terpercaya sebagai bahan renungan atau pemikiran bagi kita, sebagai kajian pelajaran untuk menambah ilmu dan wawasan dan untuk memperkuat keimanan umat Islam. Ya, kali ini akan lebih kepada pembahasan tentang kontroversi yang pernah ada tentang gospel, dimulai dari zamannya murid-murid Yesus masih hidup, yang saat itu kemudian ada kita kenal nama yang tertulis dalam gospel itu, ada namanya Paulus pun, yang katanya mengaku sebagai murid tapi tidak tercatat sebagai murid, sampai ke zaman kanonisasi atau di abad keempat, di tahun 325 dan tahun 410 terakhir kanonisasi Bible kalau tidak salah. Nah, ini kita akan bahas nanti apakah pernah terjadi kontroversi selama masa itu antara pihak yang mengikuti ajaran Paulus dengan pihak yang mengikuti ajaran Yesus itu sendiri. Di mana sebelumnya, di tema sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada 41 gospel yang dirahasiakan atau dalam bahasa Yunani-nya Gospel Apokripa, dan hanya ada 4 gospel kanonik. Namun yang mendominasi di Bible Perjanjian Baru saat ini yang bisa dibaca itu adalah surat-surat Paulus itu sendiri. Kalau tidak salah ada 14 bab hanya surat Paulus saja, sedangkan 12 bab itu termasuklah di dalamnya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, tanpa panjang lebar, sebagai mukadimah dari moderator, silakan Bang Ikhwan langsung dipaparkan saja, dan selalu akan dimulai dengan ayat Al-Quran. Sekali lagi, sebagai dasar hukum kami umat Islam membahas ini, memang di dalam ajaran Islam sudah disampaikan sebelumnya banyak ayat, beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu batu ujinya adalah Al-Quran. Itu salah satunya. Yang kedua, ada pernah dalil saya dengar dalam literatur Islam bahwa di kitab mereka ada kebenaran, tapi jangan kau benarkan semuanya, dan juga ada kesalahan, namun jangan disalahkan semuanya. Disinilah bijaksananya ajaran Islam dalam menilai sesuatu hal dan mengambil posisi hukumnya. Bisa kita menggunakan akal sehat. Silakan Bang Ikhwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentu tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat sehat. Lebih khusus pada kajian kita malam hari ini tentang kristologi dengan tema
uh, tentang kontroversi gospel sejak uh, masa ke masa. Nah, tentu sebelum kita melakukan kajian tema ini, bahwa ayat Al-Quran atau kitab suci Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, banyak menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa terdahulu, baik para nabi dan kitab-kitab yang diturunkannya kepada nabi-nabi terdahulu. Di dalam Al-Baqarah 1213, yang terjemahannya saya bacakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Maka Allah selalu memberi petunjuk yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, dari ayat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah ayat 213, kita sedikit mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab terdahulu telah berselisih ya tentang kitab itu. Untuk lebih jelas kepada kita, tentu kita akan lihat sedikit tafsiran dari surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah, ya tafsirannya pada intinya semuanya sama, walaupun ada tafsiran yang agak panjang maupun pendek, ya. Isinya tetap sama. Nah, dalam tafsiran, salah satu tafsiran dari ulama kita, ya kita akan lihat ya, bahwa sebagai berikut, bahwa manusia adalah satu umat. Manusia itu sebelumnya adalah perkumpulan yang satu yang sepakat dengan agama Islam. Ya, artinya mereka semuanya umat Muslim yang kemudian mereka berselisih. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ya, tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian antara mereka sendiri, kezaliman dan kedengkian di antara diri mereka. Maka Allah memberi petunjuk mereka, memberi bimbingan kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan dengan seizinnya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ini salah satu tafsiran. Pada intinya semuanya tafsiran ini sama ya. Di sini disebutkan dan tidak ada yang berselisih tentang kitab-kitab sama itu kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab setelah datangnya dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran Al-Quran dan Nabi yang diserahi Al-Quran karena dengki dan sangat rakus terhadap dunia atau karena zalim. Oke, jadi terkait dengan salah satu surah Al-Baqarah ayat 213 ini, kita akan membahas tentang perselisihan-perselisihan di kitab terdahulu apakah ada, dan kita akan lihat masa-masa yang terjadi perselisihan-perselisihan tersebut. Kita kembali ke materi kita, PowerPoint, dengan tema malam ini, adakah kontroversi gospel di setiap masa? Nah, ini tentu melalui kajian tema malam hari ini, kita tentu sudah pernah membahas pada pertemuan kita selanjutnya bahwa kita mengenal adanya gospel kanon dan gospel
rahasia atau apokrifa. Nah, ini sejak kapan sebenarnya ada kontroversi gospel yang kita dengar atau kita jumpai dalam beberapa uh, masa yang saat ini juga tentu bisa kita dapatkan berbagai informasi terkait ini. Pertama, gospel Paulus dan gospel lain. Nah, ini tentu menjadi pembahasan kita yang menarik. Apakah di zaman gospel Paulus ini sudah terdapat gospel yang lain? Tentu ini dapat kita buka di dalam gospel Paulus, terdapat kisah orang-orang Galatia meninggalkan gospel Paulus. Dan akan kita lihat untuk pembahasan selanjutnya. Yang kedua, pertentangan ajaran Paulus. Kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 dengan murid-murid di Yerusalem, yaitu ketika Paulus dan murid-murid di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 21, kita dapat melihat bagaimana reaksi daripada orang-orang Yerusalem ketika melihat Paulus berjumpa dengan para murid ini ketika mengunjungi Yerusalem. Yang ketiga, adanya sidang atau perdebatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 15. Dan ini dapat kita baca di sana bagaimana Petrus, seorang murid kepercayaan Paulus, seorang murid kepercayaan Yesus, memberikan tanggapan terkait dengan apa yang menjadi perdebatan pada saat itu. Artinya sampai pada poin ketiga ini masih dalam masa Kristen awal atau di masa Paulus dan para murid. Ya, kita sudah mengangkat 3 peristiwa yang menunjukkan adanya gospel lain atau gospel yang berbeda dengan Paulus dan pengajarannya berbeda dengan murid-murid asli Yesus yang ketika itu masih hidup. Nah, kemudian poin yang keempat, tentu ini masuk pada generasi yang sudah tidak ada para murid Yesus yang masih hidup. Ya, para murid yang dimaksud adalah 12 murid yang ada di dalam daftar gospel seperti Matius dan lain-lain yang menyebutkan nama-nama ke-12 muridnya. Ya, sehingga periode poin keempat ini, 4 gospel kanon ini, ternyata juga ada kontroversi dengan 41 gospel rahasia atau apokrifa. Nah, ini tentu walaupun sudah masa yang berbeda, artinya di mana murid-murid Yesus sudah tidak ada, apakah ini merupakan suatu mata rantai yang ada hubungan dengan kontroversi-kontroversi yang terjadi sebelumnya, yaitu di mana Paulus dan murid-murid Yesus sebelumnya juga mengalami kontroversi. Jadi poin keempat ini, 4 gospel kanon, artinya yang resmi dibaca gereja, PS kontroversi dengan 41 gospel rahasia apokrifa. Nah, yang kelima, adanya konsili gereja. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah membahas juga bahwa konsili gereja ini dalam rangka penyelesaian kontroversi. Nah, kontroversi ini tentu dengan siapa? Maka di sana dapat kita menjumpai beberapa nama yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan gereja pada saat itu, seperti Arius, Basilides, yang mereka ini merupakan penganut atau pengikut gospel apokrifa. Nah, semua rangkaian ini
khususnya poin 4 sampai 5, apakah ini memang mempunyai mata rantai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada poin ke-1, 2, ketiga. Ya, sehingga ini masih terbawa sampai saat ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sebagaimana merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran tadi yang mengatakan bahwa terjadi perselisihan kepada umat-umat terdahulu. Tentu kita sebagai umat Islam yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim memiliki kewajiban untuk mengkajinya dan mentadaburinya, ya, dengan melalui kajian-kajian yang kita lakukan seperti malam hari ini. Ya, kita mulai pada poin pertama, ya, Gospel Paulus, kontroversi gospel lain. Nah, ini dapat kita jumpai sekali lagi di dalam Galatia 1 dengan perikop hanya satu Injil. Nah, mengapa ini dikatakan Gospel Paulus kontroversi kontroversi dengan gospel lain? Memiliki pemahaman yang berbeda dengan gereja pada saat itu, seperti Arius, Basilides, yang mereka ini merupakan penganut atau pengikut gospel apokrifa. Nah, semua rangkaian ini, khususnya poin 4 sampai 5, apakah ini memang mempunyai mata rantai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada poin ke-1, 2, ketiga. Ya, sehingga ini masih terbawa sampai saat ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sebagaimana merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran tadi yang mengatakan bahwa terjadi perselisihan kepada umat-umat terdahulu. Tentu kita sebagai umat Islam yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim memiliki kewajiban untuk mengkajinya dan mentadaburinya. Ya, dengan melalui kajian-kajian yang kita lakukan seperti malam hari ini. Ya, kita mulai pada poin pertama, ya, Gospel Paulus, kontroversi gospel lain. Nah, ini dapat kita jumpai sekali lagi di dalam Galatia 1 dengan perikop hanya satu Injil. Nah, mengapa ini dikatakan Gospel Paulus kontroversi kontroversi dengan gospel lain? Nah, di sini kita dapat baca, ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, di sini isi surat Paulus ini menekankan bahwa orang-orang Galatia itu mengikuti suatu Injil lain yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Paulus. Ya, coba disimak baik-baik. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, sampai di sini tentu kita sudah dapat melihat bahwa ada kontroversi Injil Paulus dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang menurut Paulus sebenarnya bukan Injil, ya, tetapi di sini sudah kita lihat, ya. Ya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang, katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia?
Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, di sini bahkan Paulus mengatakan, ya, sekalipun malaikat, ya mana tadi? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya besar bagi kita sekalian bahwa malaikat sampai bisa dikutuk apabila memberitakan Injil lain. Padahal malaikat ini adalah pembawa kabar, berita atau sebagai utusan daripada Allah, sebagaimana Allah mengutus malaikat Jibril kepada Bunda Maryam mengabarkan kelahiran Isa Al-Masih, bagaimana juga mengutus malaikat Jibril mengabarkan kelahiran Yahya, dan malaikat yang sama menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Paulus justru mengutuk sekalipun gospel tersebut diberitakan oleh malaikat. Nah, di sini jelas ya bahwa sudah ada kontroversi di zaman Paulus. Nah, kita bisa buka datanya di sini ya, di Galatia nanti bisa dibaca lebih jelas bahwa ini bukan uh, tanpa data yang jelas, tetapi ini mengambil sumber dari apa yang diceritakan dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia. Tetapi di sini dapat kita lihat juga ya bahwa uh, kalau malaikat memberitakan Injil tadi maka terkutuk. Ya, tetapi kata Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkanku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ini pengakuan Paulus tentu menjadi tanda tanya kita juga bahwa sejak kapan Paulus menjadi murid Yesus ketika Yesus bersama dengan 12 muridnya. Ya, nanti kalau ada data tentang nama Paulus termasuk dalam daftar 12 murid Yesus yang disebutkan oleh kitab-kitab kanon itu, nanti silakan ditunjukkan, dituliskan, disampaikan kepada kami. Ya, ini sampai sekarang kita belum menemukannya. Oke, baik, kita akan lanjutkan pada uh, poin yang kedua. Tadi terkait dengan kontroversi Injil. Apakah hanya gospel saja yang kita temui ada kontroversi di zaman Paulus ini? Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 15. Nah, di sini juga ada kontroversi antara Paulus dan eh, murid-murid Yesus. Nah, saya bacakan, saya lihat sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 mulai ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak bersunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Nah, jadi kita jangan salah persepsi ya bahwa ini sunat hanya adat istiadat saja. Ya, tetapi ini ada adat istiadat, artinya sebuah perintah dari Tuhan yang dilakukan secara berulang-ulang, maka itu menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini disebutlah adat yang diwariskan oleh Musa. Bukan berarti adat istiadat yang tidak ada dalilnya ya, tetapi ini dikatakan diwariskan oleh Musa. Kamu tidak dapat selamat. Nah, ini menurut mereka waktu itu ya, yang paham tentang ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan dia tidak akan menghilangkan hukum Taurat. Nah, mungkin orang-orang yang uh, bertentangan pemahaman dengan Paulus ini adalah orang-orang yang memelihara hukum Taurat di zaman para murid
mereka masih hidup. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan membantah pendapat mereka. Di sini justru jika Paulus dan Barnabas dikatakan mereka satu pendapat, maka seharusnya kitab Barnabas yang ditemukan akhir-akhir ini juga bisa diakui sebagai pengajaran atau yang termasuk Injil yang dikanon ya. Kita baca selanjutnya, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta orang-orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul dan penatua di Yerusalem. Mereka disarankan pergi ke Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, di sini kita lihat baik di Antioquia dan ketika di Yerusalem, mayoritas orang mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi itu juga harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Karena sunat itu juga telah diwajibkan kepada umat umat uh, Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Kita dapat membaca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 5 ini. Maka bersidanglah rasul-rasul dan pena-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Petrus ini tentu memiliki otoritas sebagai seorang murid yang diberikan langsung oleh Yesus dengan perkataannya sebagai berikut. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengurniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ucapan dari Petrus ini tentu Petrus memiliki otoritas untuk pengabaran Injil yang benar sesuai dengan amanah yang diperolehnya dari Yesus. Nah, di sini tentu pada poin kedua ini kita sudah melihat juga bagaimana ada kontroversi antara Paulus ketika di Antioquia bahwa di sana dikatakan harus sunat agar kamu tentu selamat. Ketika di Yerusalem juga di sana mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi juga harus disunat. Nah, di sini berarti kita sudah melihat bagaimana ada kontroversi dari gospel tadi, jemaat di Galatia, dan ada kontroversi juga di dalam kisah para rasul ini antara Paulus dan Petrus dan orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya di Yerusalem ya. Ini ya, dibaca ayat kisah para rasul 15:5. Oke. Selanjutnya kontroversi lain ya dapat kita jumpai juga di dalam kisah para rasul 21. Nah, ini pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Nah, dalam kisah Rasul 21 ini kita dapat baca
Kisah Rasul 21 ayat 18. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam pada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semua rajin memelihara hukum Taurat." Nah, kita lihat di sini semuanya rajin memelihara hukum Taurat, ya, bukan menghapusnya, ya. Semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, ayat 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau. Nah, engkau ini siapa? Ya, tentu Paulus. Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, jadi di sini yang diajarkan atau didengar oleh murid-murid ini tentang Paulus bahwa dia mengajar kepada semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Ya, jadi sasarannya juga orang Yahudi untuk jangan melaksanakan hukum Musa ini, jangan menunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ayat 22, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Jadi di sini Paulus ditegur oleh mereka yang ada di Yerusalem terkait perbuatannya yang mereka sudah mendengar kabar bahwa dia mengajarkan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar Yerusalem untuk melepaskan hukum Musa, ya, khusus pada orang-orang Yahudi yang di sana. Nah, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka mendengar engkau telah datang kemari, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang belajar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tangguhlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Nah, di sini maksudnya ya ini jadi pertanyaan ya. Di sini berarti ini kadang kita sering mendengar kepada orang-orang Kristen bahwa Paulus bertobat. Nah, pertobatannya ini apa? Apakah menjadi Kristen atau menjadi kembali memelihara hukum Taurat, kembali kepada hukum Taurat? Jika ini yang dianggap pertobatan, ya. Di sini pertobatannya justru perlu penjelasan, ya, bahwa lakukanlah pentahiran. Nah, pentahir ini apa? Ya, apakah berwudu, mensucikan diri, ya, kemudian mencukur rambut, ya, apakah tahalul atau seperti apa? Nah, kalau pertobatannya di sini menjadi Kristen, nah apakah di sini ada tanda-tanda sebagai hukum-hukum pertobatan menurut Kristen? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan di mana kalau bukan, maka di manakah Kristen pada saat Paulus berjumpa dengan murid di Yerusalem? Nah, oke. Kita akan baca lagi lebih lengkap kisah para rasul 21 ini ya, agar apa-apa yang menjadi kontroversi Paulus ketika di Yerusalem. Kontroversi Paulus ketika di Yerusalem. Sebentar. Uh, Bentar ya. Oh, ya, di dalam kisah para rasul ini kita akan baca seterusnya ketika Paulus di sini bertobat, ya,
bawalah mereka dengan engkau lakukan pentahiran. Nah, apakah pertobatannya ini adalah pertobatan dengan cara orang Kristen atau cara orang Yahudi kembali pada hukum Taurat? Ya, maka semua akan orang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, ini dia. Jika katanya Paulus bertobat, maka bertobatnya kemana? Apakah dia bertobat ke dalam agama Kristen, atau dia meninggalkan Kristen, ajarannya itu yang melepaskan hukum Musa tadi, ya, kembali kepada memelihara hukum Taurat. Nah, ini perlu pertanyaan ya untuk dijawab. Ayat 25, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darat, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Nah, bangsa-bangsa lain ini menjadi pertanyaan, menjadi percaya kepada siapa, sehingga para murid ini harus menulis keputusan-keputusan itu agar mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan. Nah, di sini murid-murid ini menuliskan kembali keputusan-keputusan yang benar, berarti kepada bangsa lain yang telah menjadi percaya kepada siapa? Percaya kepada murid atau kepada Paulus yang mengatakan kabar kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi tadi. Nah, ini kita akan lihat dan ini tentu tanda tanya yang sangat butuh jawaban yang jujur dari pihak Kristen ya. Kita selaku umat Islam yang diberi petunjuk melalui Al-Quran tentu melihat dengan jelas adanya perselisihan ini. Ya, kita diberikan uh, petunjuk bisa melihat perbedaan ini. Ya, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia dan mentahirkan diri bersama-sama mereka lalu masuk ke bait Allah. Nah, di sini kita lihat di sini ada kata mentahirkan dan mereka masuk ke bait bait Allah ya. Kalau umat Islam menyebutnya baitullah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Nah, ini apakah ini adalah pertobatan versi Kristen atau pertobatan kembali berserah diri kepada Allah di masa itu? Nah, karena ini ada pentahiran, ya, taharah, ya, takhir, taharah kalau dalam Islam. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan ya kepada umat-umat yang mengimani tentang ajaran gospel Paulus. Nah, apakah hanya sampai di situ saja tentang peristiwa berselisih atau kontroversi ini? Maka kita lihat ya, pada ayat 27 ketika masa 7 hari hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Nah, pertanyaannya, justru Paulus ketika bertobat, dia berada dalam bait Allah, di mana Kristen saat itu. Ya. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong inilah orang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Tentu orang-orang ini menjadi saksi ketika di masa Paulus ya, bahwa Paulus mereka katakan inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini. Wah, ini ada 3 poin ya yang menjadi persoalan pada Paulus ketika itu. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Nah, di sini tentu mengenal tempat suci, mengenal kata najis, dinajiskan. Nah, kalau ini adalah Kristen awal ketika itu, mengapa mereka beribadah di bait suci? Bahkan mengenal kata dinajiskan buat orang-orang yang
tidak beriman. Nah, peristiwa selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita dapat lihat ayat 30. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan ketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Nah, di sini tentu peristiwa kontroversi ini sangat berdampak ketika itu, bahwa sampai seluruh kota Yerusalem itu gempar dan rakyat datang berkerumun menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Kalau Kristen ketika saat itu sesuai dengan pemahaman saat ini sudah ada, maka orang-orang Yahudi waktu itu mereka sudah tidak beribadat di bait Allah, tidak melakukan pentahiran. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, peristiwa ini tentu sangat gempar ya. Sementara mereka merencanakan untuk kemudian sampailah kabar kepada pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Maka pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dan prajurit-prajurit itu berhentilah mereka memukul Paulus. Ini sampai Paulus itu dipukul oleh orang-orang uh, Bani Israel atau Yahudi yang ketika itu melihat kedatangan Paulus. Oke, sampai di sini mungkin ada tambahan dari teman-teman terkait dengan adanya kontroversi terhadap ajaran yang sebenarnya sudah terjadi di antara Paulus dan orang-orang Yerusalem yang ketika itu telah kembali memelihara hukum Taurat menurut para murid di sana. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang Iwan ya. Ini sudah sampai pada poin bertentangan ajaran Paulus. Artinya ajaran Paulus sendiri pun bertentangan. Mungkin Pak Agus ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, lanjut aja dulu. Oke, kita lanjut lagi Bang Iwan. Sejauh ini Untuk masih sementara ini belum ada ya betul. Oke, ya baik, kita akan lanjutkan lagi ya pada poin ke berapa tadi? Masih kelihatan nih layarnya? Iya, kelihatan. Ya, sekarang poin yang Ya, ketiga kayaknya. Oh, kontroversi Paulus ini tadi ya. sudah. Oke, sudah ketiga tadi sekalian. Ya, betul. Sekarang Ya, keempat ya. kita sekarang kita akan melihat empat Injil kanon. Ini juga kita lihat ada kontroversi dengan gospel rahasia atau apokrifa. Nah, kita buka data apa saja yang uh, gospel-gospel kanon ini. Ya, kita buka datanya ya dalam ya Wikipedia saja ya, supaya karena ini digunakan secara umum. Ya, tentu sudah melalui sumber data yang jelas ya. Jadi menurut penjelasan di sini, Injil yang dikanon itu terdiri dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah, perkiraan perkiraan kurun waktu ditulisnya Injil kanon bervariasi, namun tidak lebih dari 100 tahun 100 Masehi. Jadi tidak lebih dari 70 tahun setelah Yesus Kristus meninggal. Berarti meninggal. Berikut perkiraan kurun waktu yang diberikan oleh Raymond Born dalam bukunya. Nah, jadi ini pun hanya perkiraan ya diberikan oleh Raymond Raymond Edward Born adalah seorang imam Katolik Amerika Serikat, anggota Serikat Santo Sulpice dan cendekiawan Alkitab terkenal. Ia dianggap sebagai spesialis terkait hipotesi kemungkinan ya komunitas Yohanes yang ia anggap berkontribusi terhadap penulisan Injil Yohanes. Ya, jadi ini merupakan perkiraan dari Raymond Edward ini tentang
waktu penulisan Injil-Injil atau Gospel yang di kanon ini. Matius, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah, di dalam penjelasan lain tentu bervariasi ya. Ini hanya satu pendapat dari salah satu nama yang kita sebutkan tadi, tetapi pendapat lain juga menyebutkan waktu yang berbeda. Ya, di mana kanon Muratori tahun 170 Masehi, ya, di mana juga dapat kita lihat di sini berbagai peristiwa, ya, pada peralihan abad kelima, Gereja Barat di bawah Paulus Innocentius I mengakui sebuah kanon Alkitab yang meliputi keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang sebelumnya telah ditetapkan pada sejumlah sinode regional, yaitu Konsili Roma 382, Sinode Hippo 393, dan dua Sinode Kartago 397 dan 114. Kanon ini yang sesuai dengan kanon Katolik modern digunakan dalam Vulgata, sebuah terjemahan Alkitab dari awal abad kelima diterjemahkan oleh Hieronymus atas permintaan Paus Damaskus. Jadi sampai dengan abad ketiga bahkan abad keempat ini juga masih terjadi kontroversi, ya. Nah, makanya pertanyaan kita pada pembahasan ketiga ini, apakah kontroversi-kontroversi terkait gospel kanon dan gospel apokrifa atau rahasia ini merupakan bawaan yang sudah terjadi ketika Paulus dan murid-murid di Yerusalem. Nah, kita baca tadi ya di Kisah Rasul 1, di mana Paulus di situ tentu diseret dari bait suci oleh mayoritas orang-orang Yerusalem di sana. Nah, artinya di sana berbandingannya cukup besar, di mana Paulus hanya sendirian dan teman-temannya dari Yunani, sementara mereka orang-orang Yerusalem, para murid adalah mayoritas yang telah kembali memelihara hukum Taurat. Nah, di sini kita lihat ada 4 Injil atau Gospel yang dikanon. Nah, apakah ada Gospel-Gospel lain? Nah, di dalam sumber data ini juga ya di sini dapat kita lihat ya Injil apokrif. Nah, di sini Injil apokrif dijelaskan juga di beberapa waktu sebelumnya. Ini adalah Injil rahasia. Nah, Injil apokrif ini kontroversinya dengan Gospel 4 ini. Nah, kita bisa lihat ya Injil Gospel apokrif ini kita baca. Ya, menurut pandangan pengikut Injil kanon, ya, mereka berpandangan seperti ini. Beberapa Injil yang tidak dikanonkan, meskipun mempunyai keserupaan dalam hal sebagian isi dan gaya bahasa dibandingkan dengan Injil-Injil kanon, kebanyakan lainnya adalah gnostik dalam hal isi dan gaya bahasa, mempresentasikan merupakan ajaran-ajaran dari sudut pandang yang sangat berbeda, dalam beberapa kasus dicap sebagai bid'ah. Ya, jadi mereka menganggap bahwa sekian puluh Injil ini atau gospel ini adalah gospel atau dirahasiakan, ya, tidak dapat dibaca. Ya, kita lihat nama-nama gospel ini, ada Thomas, ada Yudas, Filipus, Petrus, Maria Magdalena, Yakobus, Bartolomeus, Barnabas, Andreas, Nikolas, Matias, ya, Mesir, Gospel Ibrani, Injil Nazaret, Injil Hermes, Injil Ebionim, Injil Hawa, Injil Kebenaran, Kesempurnaan, Injil 12, Injil 70, ya. Bahkan di sini banyak penulis-penulis tahu nama daripada Injil ini adalah nama-nama daripada murid-murid Yesus itu sendiri. Tetapi, nah ini menjadi kontroversi dari
gospel yang 4 di kanon tadi. Nah, makanya tentu pada periode ini para murid-murid Yesus sudah tidak ada. Nah, tetapi bawaan-bawaan kontroversi sejak Paulus dengan murid Yesus itu kita sudah bahas pada poin pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang kita melihat di masa abad kedua, ketiga, keempat ini, apakah masih ada kontroversi? Maka di sini tentu kita sudah bisa membuktikan bahwa dari 4 Injil kanon ini, ya, 4 Injil kanon ini kontroversinya dengan kurang lebih 40-an gospel yang berbeda. Nah, tentu dari kontroversi ini tentu tidak mungkin kedua-duanya benar, tetapi ada salah satu yang memiliki kebenaran. Dan hal yang paling mendasar antara perbedaan kontroversi ini, di mana Injil ini dianggap apokrif karena hampir semua menyatakan bahwa di sini seperti Basilides mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ya, bahwa orang-orang di zaman itu baik Romawi dan Yahudi tidak pernah menyalibkan Yesus. Nah, sehingga itulah salah satu dianggap bahwa Injil ini atau Gospel ini adalah apokrif. Nah, sampai di sini tentu kita sudah bisa melihat adanya eh, kontroversi di masa periode ini. Selanjutnya kita lihat ya dampak perkembangan perbedaan kontroversi ini kita akan lebih jelas melihat ya keberadaan Martin Luther, apa perannya ketika itu. Kita bisa buka datanya ya. Ini kita buka di Wikipedia ya. Berdata yang sudah tersedia dan mudah kita baca dan kita tarik benang merahnya dengan adanya kontroversi-kontroversi sejak zaman Paulus dan Yakobus ketika itu. Nah, di sini kita lihat ya Kristenan awal itu antara 30 sampai 325 Masehi. Nah, di sini tentu perjalanan panjang antara adanya kontroversi-kontroversi yang dijelaskan tadi. Jadi sini benang merahnya jelas ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa ternyata dijelaskannya antara 30 sampai 325 Masehi. Dan sepanjang ini telah terjadi kontroversi baik gospel maupun pengajarannya. Kira-kira sepanjang tahun 50-50 sejumlah dokumen mulai beredar di antara gereja-gereja seperti surat Injil, memoir, apokalipsis, homili, dan kumpulan ajaran-ajaran. Meskipun beberapa dokumen ini berasal dari para rasul, yang lainnya dapat ditelusuri dari tradisi yang digunakan para rasul. Mereka dalam misi mereka masing-masing. Yang lainnya lagi dipresentasikan sesuatu ringkasan ajaran yang diberikan kepada suatu pusat gereja tertentu. Beberapa tulisan ini berupaya untuk memperluas, menafsirkan, dan menerapkan ajaran apostolik para rasul atau para rasul untuk memenuhi kebutuhan umat Kristen di wilayahnya. Nah, kita lihat ya di masa ini juga berbagai kontroversi yang kita jumpai, ya, tapi kita tidak akan baca sepenuhnya. Nanti silakan dapat buka datanya juga masing-masing bagi yang sudah mengikuti sejak awal, ya sebaiknya ikuti sejak awal ini supaya tidak salah paham tentang penjelasan ini. Nah, di sini kita dapat baca ya. Marcion menciptakan suatu kumpulan kitab yang pasti tentang apa yang ia anggap sebagai sepenuhnya berwibawa untuk menggantikan semua yang lain. Kitab-kitab ini meliputi 10 surat Paulus, dalam kurung tanpa surat-surat pastoral dan Injil Lukas. Tidak dapat dipastikan apakah ia menyunting sendiri buku-buku ini, menghilangkan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan pandangannya, atau versi-versinya itu mempresentasikan suatu tradisi tekstual yang berbeda.
Injil Marsion disebut Injil dari Tuhan, berbeda dengan Injil Lukas karena tidak memiliki bagian-bagian yang menghubungkan Yesus dengan perjanjian lama. Ia meyakini bahwa Allah Israel yang memberikan Taurat kepada bangsa Israel adalah Allah yang sama sekali berbeda dengan Allah yang Maha Tinggi yang mengutus Yesus dan mengilhami perjanjian baru. Nah, ini salah satu kontroversi di zaman masa selanjutnya ketika Paulus dan murid-murid sudah tidak ada. Ya, ini banyak sekali. Ada Tatian, ada Irenaeus. Kemudian dalam Irenaeus ini pun ya bisa dibaca ya kontroversi yang terjadi pada masanya ini. Kayak kita lihat dulu. Udah terus ke bawah. Ya, di sini Clemens dari Alexandria, tahun 150 sampai 215 menggunakan kanon terbuka. Nah, ini justru pertengahan abad ke-1, pertengahan abad kedua sampai dengan abad kedua, pertengahan abad ini tentu tampaknya dapat dikatakan tidak peduli tentang kanonisasi. Di sini berarti masih banyak penggunaan-penggunaan kitab-kitab yang belum dikanon saat ini, ya saat selanjutnya. Ya, yang penting adalah inspirasi penghilaman. Selain kitab-kitab yang tidak menjadi 27 kitab PB final tetapi diakui penerimaannya secara lokal, ya dalam kurung Barnabas, Ditaci, satu Clemens, Apokalipsis, Petrus, Gembala Injil, Injil Jemaat Ibrani. Ia juga menggunakan Injil Yunani, Jemaat Mesir, Khotbah Petrus, Injil Matias, Ramalan para Sibil, dan Injil Oral. Di sini juga bahkan disebutkan Injil Oral. Bagaimanapun ia lebih mengutamakan keempat Injil gereja daripada yang lainnya, meskipun ia menjadikan mereka sebagai pelengkap bersama dengan Injil-Injil apokrif. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa di masa Clemens dari Alexandria ini, di sini justru antara Injil yang dikanon itu dan apokrif digunakan secara bersama ketika itu. Nah, kita lihat dalam periode-periode selanjutnya ya. Nah, di sini kita lihat sudah melihat ada peran dari Konstantinus Agung pada tahun 331. Kaisar Konstantinus menugaskan Eusebius untuk mengirimkan 50 Alkitab untuk gereja Konstantinopel. Mencatat para kitab dari Alexandria sedang persiapkan kitab Alkitab untuk Kaisar Konstans pada sekitar tahun 340. Hanya sekitar sedikit hal lainnya yang mengetahui, kendati ada banyak spekulasi seputar hal tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, ini dikatakan banyak spekulasi seputar hal itu. Jadi tidak ada suatu jaminan tentang peristiwa yang sebenarnya pada saat itu ya. Ya, ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Sebagai contoh, ada dugaan bahwa hal ini mungkin mendorong adanya pendaftaran kanon dan bahwa Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus merupakan beberapa contoh dari Alkitab-kitab ini bersamanya kitab-kitab ini bersama dengan Peisita dan Codex Alexandrinus. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kontroversi-kontroversi di zaman masa para murid sudah tidak ada, dan beberapa konsili yang dilaksanakan untuk penyelesaian hal-hal itu ya. Nanti silakan dibaca secara lengkap. Yang jelas kita sudah memberikan gambaran bahwa ada kontroversi sejak zaman Paulus, para murid
hingga di masa ini masih terus berlanjut. Nah, bahkan di dalam artikel ini juga, sini terkait Martin Luther merasa terganggu dengan 4 kitab yang disebut sebagai anti-legomena. Luther, Yudas, Yakobus, Ibrani, dan Wahyu. Nah, jadi Luther sendiri terganggu dengan kitab-kitab ini. Ya. Dan kendati Luther menempatkannya dalam posisi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kitab lainnya. Ia tidak mengeluarkannya. Ia mengusulkan untuk mengeluarkan kitab-kitab tersebut dari kanon. Nah, dia mengusulkan ya dengan menyinggung dukungan dari beberapa umat Katolik seperti Kardinal Thomas Cajetan dan Desiderius Erasmus serta sebagian lagi karena kitab-kitab tersebut dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin Protestan seperti sola gratia, sola fide, tapi hal ini tidak diterima secara umum di antara para pengikutnya. Namun demikian, kitab-kitab ini tetap ditaruh dalam urutan terakhir di Alkitab Luther berbahasa Jerman hingga saat ini. Nah, di sini tentu bagaimana pemikiran orang-orang belakangan yang di mana sudah hidup jauh dari para murid Yesus ketika masih hidup. Nah, berbeda tentu dengan Al-Quran. Al-Quran pembukuan dilaksanakan bertahap sejak Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian terakhir oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan adalah sahabat terdekat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyaksikan langsung pengwahyuan kitab suci Al-Quran. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa jarak antara Martin Luther dengan uh, konsili-konsili dan kanonisasi gospel ini sudah sangat jauh dengan keberadaan para murid. Nah, di zaman para murid pun kita sudah melihat ada kontroversi Paulus dan orang-orang Yerusalem. Nah, konsili kelima, konsili gereja adalah penyelesaian kontroversi. Nah, di sini kita lihat kontroversi ajaran Arius. Ya, kita baca ya. Kontroversi ajaran Arius muncul di Alexandria ketika Arius, seorang presbiter yang baru saja dipulihkan jabatannya, mulai menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran pimpinannya sendiri, yakni Alexander Uskup Alexandria. Ajaran-ajaran tersebut berkisar pada kodrat dan hubungan Allah dengan putra Allah, Yesus. Ya, menurut ini mereka bertentangan dengan ini. Silang pendapat terjadi lantaran adanya perbedaan pandangan mengenai hakikat Allah dan maksud dari pernyataan bahwa Yesus adalah putra Allah. Nah, jadi Arius ini bertentangan dengan pengajaran-pengajaran ini. Ya, siapakah Arius? Kita akan baca selanjutnya. Alexander ber, Alexander berpendidikan bahwa Alexander berpendirian bahwa sang putra memiliki kodrat ilahi yang sama dengan sang bapa. Ya, ini pemikiran daripada Alexander ya, dan sama kekalnya dengan sang bapa karena mustahil sang putra sungguh-sungguh adalah putra Allah jika tidak demikian adanya. Arius menitikberatkan supremasi dan ketiadataraan Allah Bapa, bahwasanya sang Bapa saja yang maha kuasa dan maha ananta, dan oleh karena itu keilahian sang Bapa sepatutnya lebih besar daripada keilahian sang putra. Arius mengajarkan bahwa sang putra memiliki permulaan dan tidak memiliki sifat kekal maupun keilahian sejati. Sang Bapa tetapi diperallah atas izin dan kuasa sang Bapa, dan bahwa sesungguhnya sang putra adalah ciptaan Allah yang pertama dan yang paling sempurna. Jadi hanya ciptaan saja ya. Kemudian diskusi dan perdebatan seputar kontroversi ajaran Arius dalam konsili di Nikea I kira-kira berlangsung dari tanggal
20 Mei sampai 19 Juni 325 Masehi. Nah, jadi tadi ya dari tahun para murid masih ada hingga tahun 325 ini kontroversi ini masih terus berjalan. Ya, baik antara pengajaran maupun gospel itu sendiri. Menurut riwayat legendaris, perdebatan berlangsung panas sampai-sampai wajah Arius ditinju Nicholas Uskup Mira. Nah, di sini kalau kita melihat peristiwa kisah Rasul 21 tadi ya, di mana Paulus diseret dari bait suci. Artinya di sana Paulus dalam posisi minoritas menghadapi mayoritas yang mengenal ajaran Yesus. Nah, tetapi di sini Arius sepertinya dia adalah minoritas ya, menghadapi mereka yang mayoritas ketika itu karena ya yang mempengaruhi tentu adalah kekuasaan bangsa Romawi yang ketika itu sudah menerima eh, pengajaran gospel yang berbeda dengan yang para murid miliki ini. Ya, kemudian kita bisa baca para pengikut Arius. Ya, di sini selanjutnya bisa dibuka ya di dalam uh, data ini di Wikipedia Konsili Nikea 1. Ya, bisa dibaca peristiwa-peristiwa kontroversi ini apa saja yang terjadi di kurun waktu hingga 325 Masehi bahkan lebih dari ini. Ya. Oke, baik. Sampai pada poin kelima ini mungkin kita sudah semakin menyajikan data bahwa kontroversi di zaman Arius ini sebetulnya bukan suatu peristiwa yang tidak ada uh, kejadian awal yang sudah terjadi ketika Paulus mengunjungi para murid di Yerusalem. Di sana sudah kita lihat ada kontroversi. Nah, sedikit informasi topik-topik yang dibahas pada perdebatan dalam konsili, ya konsili Nikea 325 Masehi ini, penyelenggaranya Kaisar Konstantinus. Ya tentu makanya dalam pembahasan kita sebelumnya karena ini menjadi di bawah pengawasan otoritas kaisar, maka tentu bagi para pengikut-pengikut gospel yang berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan daripada kaisar, maka itu pasti akan tersingkirkan. Nah, topik dalam ini tentu ini ya, Arianisme. Ya, Arianisme tadi konsepnya sudah kita lihat bahwa Yesus hanya merupakan ciptaan, ya, tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Allah. Kemudian Konsili Konstantinopel 381. Ya, di sini ada Kaisar Theodosius. Ya, topik yang dibahas juga masih masalah Arianisme dan seterusnya. Roh Kudus menggantikan Meletius, pengganti Meletius, seterusnya. Ya, kita bisa buka datanya di sini. Ada banyak sekali. Ya, silakan dibuka ya. 7 konsili oikumenis pertama. Nah, ini perlu kita sajikan karena terkait dengan mata rantai kontroversi-kontroversi yang mulai dari gospel pada jemaat di Galatia, kemudian Paulus Petrus, ke Paulus orang-orang Yerusalem ketika itu. Nah, konsili-konsili itu ini dapat kita lihat ya, konsili Efesus, kemudian ada konsili Kalsedon. Ya. Semuanya terkait dengan pengajaran-pengajaran kontroversi-kontroversi yang sudah ada sejak zaman para murid itu. Maka tentu ini menjadi sebuah kajian kita, khususnya bagi yang mengimani ini sebaiknya untuk bisa membaca lagi Injil-Injil apokrifa yang
dianggap oleh sekelompok atau dianggap oleh pihak gereja untuk dilarang dibaca. Nah, ini datanya juga ada, lebih lengkap juga ya terkait dengan topik yang dibahas tentang teologi pada masa itu. Nah, beberapa kejadian dalam berbagai kontroversi, ya sini kita juga bisa melihat kalau di zaman Paulus, ketika ke Yerusalem, bahkan dia diseret dari bait suci ya, karena jelas ajaran Paulus ketika itu bertentangan dengan apa yang menjadi pemahaman orang-orang Yerusalem, para murid ketika itu. Tetapi kemudian ajaran Paulus itu dia ke Yunani, ke Romawi, dan justru itu yang menjadi agama pemahaman mayoritas di sana. Nah, sedangkan Arius ini dia memiliki pemahaman yang berbeda dengan ajaran Paulus yang bertentangan dengan para murid ketika kita baca di dalam Kisah Rasul 21. Maka Arius ini mendapat pengucilan bahkan kematian. Ya, di sini kita bisa baca Arius dan pandangannya dikutuk di Nisea. Ya, yang mengutuk ini orang-orang Nisea di bawah tentu pimpinan Kaisar. Ia bersama beberapa uskup yang mendukungnya kemudian dikucilkan dari gereja dan dibuang serta jabatan yang dicopot. Bukunya Thalia dibakar dan pengikutnya dianggap sebagai musuh gereja. Ya, di dalam pembuangan Arius sangat menderita sehingga adik perempuan Konstantinus, Konstantia, meminta Konstantinus untuk memulihkan kembali jabatan Arius. Konstantinus menyetujuinya meskipun Athanasius, uskup Alexandria yang baru menolaknya. Nah, jadi Arius ini bukan bukan uh, orang di luar gereja, ya, tapi dia memiliki jabatan sebelumnya di dalam gereja ketika itu. Nah, tetapi mengapa dia memiliki pemahaman ini? Karena bisa saja dia mendapatkan informasi dari gospel-gospel yang dianggap apokrifa tadi. Sehingga pada tahun 336, upacara pemulihan Arius kemudian direncanakan untuk dilaksanakan di Katedral Konstantinopel. Athanasius yang menentangnya menuliskan apa ini ya? Berdasarkan keterangan Makarius, sang penatua yang hadir saat itu dan memberi laporan bahwa Arius telah bersumpah menerima iman ortodoks yang berlawanan dengan Arianisme, aliran yang diajarkannya sehingga diperbolehkan untuk masuk kembali ke dalam gereja Konstantinopel. Akan tetapi upacara tersebut tidak pernah dilaksanakan karena pada sore hari sebelum upacara dilaksanakan tiba-tiba Arius meninggal. Wah, ini berarti ya dia mati dalam keimanan yang tidak menuhankan Yesus ya. Nah, dia sudah meninggal sebelum itu terjadi. Dia meninggal dalam keimanan yang berbeda seperti yang diajarkan oleh Paulus. Ya, kemudian seterusnya seterusnya tentu bisa dibaca di dalam Wikipedia Arius ya. Ini diambil dari sumber datanya di sini ya. Artinya kita dapat melihat kontroversi mengenai keilahian Kristus, Konsili Nisea, pengucilan dan kematian, pengaruh Arius. Tapi ini bagi pihak gereja ini merupakan ajaran sesat. Ya, tetapi kalau kita menggali benang merah dari peristiwa-peristiwa ini, maka kita dapat melihat di mana di zaman Paulus dia berbeda juga dengan murid-murid asli Yesus pada masa itu. Oke, selanjutnya uh,
ada gospel sengaja dibakar. Nah, ini kita baca di dalam sebuah apa ini? Ya, dalam tulisan sarapan pagi terkait Injil rahasia apokrif, di mana pada paragraf salah satu paragraf di dalamnya dijelaskan ya, tulisan yang dialami sebagai tulisan yang mengembangkan iman akan terus digunakan, disalin dan sebarluaskan. Sebaliknya, tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan tulisan tersebut akhirnya tidak lagi digunakan karena dirasa tidak begitu berguna. Mungkin kemudian tidak disimpan dengan baik, tidak disalin, tidak disebarluaskan, atau bahkan dengan sengaja dibakar dan dimusnahkan. Jadi banyak juga yang dibakar ya tentang gospel-gospel yang berbeda ini. Menurut uraian di dalam sarapan pagi, eh, link dari bersumber dari Kristen sendiri. Ya, meskipun mereka pada kenyataannya tidak semua tulisan tersebut telah sama sekali musnah di telan sejarah. Ya, sejumlah teks kuno tersebut akhirnya sampai juga kepada kita ya. Artinya walaupun mereka berupaya menghilangkan, membakarnya, tetapi teks-teks kuno itu akhirnya sampai juga kepada kita. Nah, sumber data ini tentu kita buka ya, ini diambil dari uh, sarapan pagi. Nanti silakan baca di dalam paragraf atau dalam penjelasan-penjelasan di bawah ini bahwa memang ada juga pembakaran-pembakaran gospel-gospel yang berbeda dengan 4 gospel yang di kanon. Nah, ini nanti silakan dibuka ya di linknya, dibaca. Oke, jadi pembahasan kajian kita malam ini ternyata dari rangkaian perjalanan eh, kontroversi gospel ini sampai dengan poin 1, 2, dan 3 ini sudah terjadi di zaman Paulus dan para murid. Kemudian itu berlanjut pada masa 4 gospel kanon dan 4 gospel rahasia hingga beberapa konsili di gereja dilaksanakan dan ada kontroversi dengan beberapa tokoh-tokoh di masa itu. Arius dan seterusnya, Basilides sebagai pengikut gospel apokrifa. Ya, mungkin inilah kajian kita malam hari ini. Sekali lagi, sebagaimana kita merujuk kepada ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 213, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, sekian. Silakan mungkin ada tambahan untuk kajian kita malam hari ini. Ada masukan dan saran dari teman-teman, disilakan. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Ya, lanjut bagus, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diuraikan panjang lebar tadi, ternyata saya melihat ada sebuah perkembangan yang menarik, di mana sesuai dengan judul ada kontroversi antara gospel yang lain, gospel. Ternyata pada kelanjutannya itu bukan hanya
kontroversi gospel saja. Akan tetapi bahwa dalam satu gospel pun bisa terjadi pemikiran yang berbeda. Nah, contohnya perselisihan antara Arius dan Trinitarian. Artinya Arius memiliki pandangan yang berbeda. Dan saya yakin itu adalah satu fenomena yang nampak kecil, tapi sebenarnya fenomena yang sama itu luas sekali. Jadi memang pertentangan dalam pemikiran terhadap satu kitab itu mungkin saja terjadi setelah kitab ini berumur sekian ratus tahun. Hal itu tidak dinafikan, tidak kita pungkiri. Di dalam Islam pun demikian. Sehingga munculnya banyak kitab-kitab tafsir. Karena kembali lagi, kitab itu semakin jauh dari proses turunnya atau penulisannya ataupun dari sumbernya, semakin memungkinkan kehilangan konteks dari ayat-ayat itu, sehingga bisa menimbulkan penafsiran. Akan tetapi, nah ini dia, di dalam kekristenan, apa yang saya pelajari, justru pertentangan yang paling krusial itu adalah 20 abad lamanya masih memperdebatkan tentang ketuhanan. Ya, akan sementara kalau dalam Islam mengenai eksistensi Tuhan atau ketuhanan itu sudah final. Jika ditanya dari ujung barat ke ujung timur, umat Islam ditanya, siapa nama Tuhanmu? Akan dijawab kompak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang esa, yang tunggal. Jadi timur, barat, utara, selatan, Jawa Tengah. Akan tetapi di dalam dunia kekristenan nampak sekali ada pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan yang berbeda hingga saat ini. Ada Sabellian, atau yang sekarang ini dengan kata lain Oneness, atau dengan kata lain Yesus only, artinya memiliki pemikiran yang sama. Mungkin konsepnya sedikit berbeda, pemikiran sama, bahwa Allah ya apa? Bapa ya Yesus itu sendiri. Roh Kudus ya Yesus itu sendiri. Nah, ini Oneness. Kemudian Trinitarian. Bapa, Roh Kudus, Anak adalah pribadi yang berbeda. Namun satu hakikat katanya. Setara. Nah, yang tadi diperdebatkan bahwa Arian atau Arius menolak adanya kesetaraan antara Bapa dan Anak. Kemudian muncul lagi Unitarian. Oh, Unitarian sudah. Jadi Trinitarian, Sabellian atau Oneness, dan Unitarian atau Arian.
Unitarian itu memiliki pemikiran yang sama dengan Arian, mungkin hanya konsepnya penjabarannya yang berbeda. Dan sama juga dengan SSY, Saksi-saksi Yehova, juga memiliki kemiripan dalam konsep ketuhanannya. Nah, ya itu dan ini yang nampak di permukaan itu tiga itu. Kemudian yang dikonfirmasi oleh Al-Quran sendiri, salah satunya adalah Koliridian. Koliridian ini kemudian dianggapnya sebagai sekte sesat, sama halnya Arian dan Unitarian, SSY dianggapnya sebagai sekte sesat dari Trinitarian. Nah, Koliridian ini juga Trinitas, tetapi Trinitasnya tiga, Bapa, Anak, dan Bunda Maria. Nah, itu yang dikonfirmasi ya. Kenapa? Setelah saya coba membuka beberapa literatur, ternyata memang koliridian ini banyak dianut di Jazirah Arab. Makanya kemungkinan besar adalah Nasrani era Rasulullah itu, sehingga terjadi dialog di antara Rasulullah dan Nasrani saat itu. Salah satunya adalah penganut koliridian. Nah, dan kemudian yang dikonfirmasi juga oleh Al-Quran di dalamnya adalah salah satunya Wanes Sabilian. Jadi itu yang bisa saya tangkap dari apa yang telah diuraikan oleh Bang Ustadz Ikhwan. Saya rasa itu tambahan dari saya, Bang Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya juga menyimak dari awal sampai selesai 5 poin yang dibahas ini, ya luar biasa ya pemaparannya. Sekali lagi saya harus bilang ya sangat tidak mengherankan jika sekarang kekristenan ini terbagi lebih dari 5.000 varian atau 5.000 denom ya, di mana setiap denom punya pemahaman masing-masing. Dan dari 5.000 denom yang ada di dunia ini, yang lebih 5.000 itu 1.500-nya ada di Indonesia. Ini luar biasa sekali, karena ya wajar juga sih, karena sejak zaman dulu memang sudah terjadi kontroversi antara satu ajaran, satu pengajar dengan ajaran yang lain. Nah, terkait dengan keanekaragaman gospel atau kontroversi gospel di masa itu, ternyata tadi kan temanya ini gospel di zaman Paulus sampai kanonisasi. Ternyata sampai terjadi masih di abad ke-16 ya, di mana abadnya Martin Luther itu. Bahkan dia Martin Luther sendiri tadi ternyata ingin menghilangkan lagi beberapa bab, beberapa surat dalam gospel itu sendiri yang sudah dikanon di abad keempat. Ya, menjadi catatan bagi kita semua dan terutama bagi teman-teman Kristen yang mengimani gospel, mengimani Bible, atau dalam bahasa Indonesia kemudian diartikan mengikuti terjemahan Islam yaitu Alkitab. Bisa menjadi pertanyaan pribadi dalam pikirannya, ini ternyata ada 41 lebih gospel yang tidak dimasukkan ke dalam gospel kanon ya, atau Bible yang Anda baca saat ini. Ada 41 lebih yang dirahasiakan. Ini sekali lagi menjadi catatan yang perlu digarisbawahi. Mengapa hal itu harus dirahasiakan dan mengapa lebih banyak yang dirahasiakan daripada yang diterima? Apakah mungkin yang lebih banyak itu bersepakat untuk salah, atau pakai kriteria umum bahwa yang lebih banyak yang itulah yang seharusnya benar? Ya, saya rasa demikian ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan pemateri atau Bang Iwan tadi, pemaparannya semuanya bersumber dari data-data yang terpercaya.
Dan jika ada pihak atau teman-teman Kristen yang ingin mempertanyakan, boleh nanti kita berdialog di sini. Ya, jelasnya dari pemaparan pemateri tidak menyimpulkan apa-apa, tidak menafsirkan berlebihan, hanya mempelajari dan memaparkan sesuai dengan pemahaman akal sehat kita masing-masing. Demikian kajian Kristologi modern malam ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya dengan tema-tema yang berbeda, yang tentunya tema-tema primer ya, yang berkaitan langsung dengan keimanan. Ya, terima kasih ya untuk yang menyimak di channel ISDN Studio, Ngaji Metal Channel, Penunggang Kuda Channel, Saluran Online, Islamologi dan Kristologi. Terima kasih untuk menyimak dan semoga memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.